Halo ya Bunda, kalau ngomongin soal anak terlambat bicara, kadang sering kan terbersit pertanyaan tentang si kecil. Dulu kakaknya umur 2 tahun udah cerewet, banyak ngomong, kok si Dede belum ngomong ya? Normal nggak ya? Wajar tentunya pertanyaan itu muncul sebagai bentuk kewaspadaan. Kapan sebetulnya kita harus khawatir dengan anak yang terlambat bicara dan bahasa? Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua? Yuk kita bahas tuntas tentang serba-serbi terlambat bicara dan bahasa pada anak bersama saya Dr. Agnes dalam video Meet Dr. Agnes kali ini. Dok, anak saya sudah umur 2,5 tahun tapi ngomongnya nggak jelas, baru bisa bilang dada sama mama. Normal nggak ya dok? Teman-teman seusianya udah pada bisa ngomong jelas tuh dok. Pertanyaan seperti ini sering membawa orang tua datang ke tempat praktek dokter. Tapi di sisi lain sering pula dijumpai orang tua yang merasa anaknya baik-baik saja meskipun usia 3 tahun belum bisa bicara. Tunggu aja, kan anak laki-laki. Dulu saya pas kecil juga telat ngomong terus tahu-tahu ngomong sendiri kok. Itu kan turunan. Betulkah? Perkembangan setiap anak saat belajar bicara dan bahasa memang berbeda-beda. Ada yang lambat, ada yang lebih cepat dari anak lainnya. Tetapi sebetulnya ada pola tahapan sesuai usia yang harus dilewati. Jika dibiarkan saja, terlambat bicara dan bahasa ini akan memberikan dampak negatif untuk anak. Di antaranya, anak akan mengalami kesulitan belajar di sekolah nantinya, bahkan bisa mengganggu kecerdasannya. Kemudian anak juga dapat mengalami masalah perilaku seperti menjadi sering cemas, depresi, dan mengalami perundungan. Selain itu, anak juga akan sulit bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Sebetulnya penyebab keterlambatan bicara dan bahasa itu apa sih? Keterlambatan bicara dan bahasa bisa diakibatkan oleh berbagai kondisi seperti gangguan pendengaran, autisme, disabilitas intelektual atau anak memiliki IQ yang rendah, gangguan saraf, trauma kepala, infeksi otak, atau lingkungan yang tidak mendukung seperti misalnya tinggal di panti asuhan, orang tua yang abuse atau neglect, kualitas hubungan yang tidak baik antara orang tua dengan anak, dan juga kurangnya stimulasi. Tetapi apapun penyebabnya, jika keterlambatan bicara dan bahasa semakin cepat terdeteksi, akan semakin cepat pula mendapat penanganan sehingga hasilnya tentu akan lebih baik buat si kecil. Nah, jadi supaya tidak dibiarkan saja, kapan sih sebetulnya kita harus khawatir? Bolehkah wait and see saja? Sebelum membahasnya, kita bahas dulu tentang apa itu terlambat bicara dan bahasa ya. Apa itu terlambat bicara dan bahasa? Sederhananya, seorang anak dikatakan terlambat bicara jika perkembangan bicara dan bahasanya lebih lambat dari anak seusianya dan tidak mengikuti pola perkembangan yang seharusnya. Tapi sebetulnya bahasan terlambat bicara tidak sesederhana itu. Terlambat bicara merupakan terjemahan dari speech delay dalam bahasa Inggris. Tetapi keterlambatan dalam berkomunikasi itu garis besarnya ada dua, yaitu speech delay atau keterlambatan bicara dan language delay atau keterlambatan berbahasa. Speech atau bicara itu berkaitan dengan kemampuan untuk memproduksi suara. Jika ada masalah speech disorder atau gangguan bicara, dapat terjadi gangguan-gangguan seperti motor speech disorder yang pada umumnya terjadi akibat gangguan saraf dan gangguan otot mulut. Selain itu, pada speech disorder juga dapat terjadi gangguan pada suara dan resonansi, lalu juga gangguan pada kelencaran berbicara atau fluensi, misalnya pada anak yang gagap. Bagaimana dengan language delay? Bahasa itu ada dua jenis, yaitu bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif artinya kemampuan untuk memahami informasi, baik setiap kata, kalimat, dan arti dari yang dibicarakan seseorang. Sedangkan bahasa ekspresif adalah kemampuan seseorang untuk mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya menjadi kata-kata atau kalimat yang dapat dimengerti oleh orang lain.
Jadi gangguan bahasa atau language disorder bisa melibatkan gangguan bahasa reseptif, gangguan bahasa ekspresif, atau campuran keduanya. Gangguan bahasa ini bisa berkaitan dengan gramatika bahasa, bagaimana membentuk sebuah kalimat, perbenaran kata yang minim, atau masalah fonologi atau bunyi bahasa seperti anak yang mengalami disleksia. Selain bahasa reseptif dan ekspresif tadi, ada juga komunikasi dengan bahasa tubuh atau gestural communication. Bahasa tubuh ini juga penting dikuasai oleh anak, ditandai dengan anak bisa menunjuk sesuatu, bisa mengangguk, dan bisa menggelengkan kepala. Dan juga ada kontak mata dan ada ekspresi wajah ketika dia mengungkapkan sesuatu. Jika bahasa tubuh ini tidak ada, hati-hati karena salah satunya dapat menjadi tanda awal gejala autisme. Gangguan bicara dan bahasa yang sudah dijelaskan tadi bisa dikatakan sebagai gangguan primer. Tetapi gangguan bicara dan bahasa juga bisa terjadi sekunder akibat oleh masalah lain yang mendasarinya, seperti akibat gangguan pendengaran, autisme, adanya global developmental delay, dan disabilitas intelektual atau IQ yang rendah. Selain itu, kelainan genetik, gangguan neurologi, bibir sumbing, kondisi kesehatan lain seperti prematur, cerebral palsy, kelainan jantung bawaan juga bisa mendasari terjadinya gangguan bicara dan bahasa. Mungkin kelihatannya memang sedikit agak jelimet ya ayah bunda, tetapi dengan mengetahui gambaran besar permasalahan terlambat bicara dan bahasa tersebut, kita bisa mendapat bayangan nantinya kira-kira anak kita termasuk mengalami gangguan yang mana ya, dan kira-kira nanti apa yang harus dilakukan untuk menanganinya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa itu late talker dan late bloomer. Di antara sekian banyak gangguan yang tadi sudah dijelaskan, jenis mana yang tiba-tiba bisa mengejar ketertinggalan lalu bisa bicara seketika dengan banyak kosakata? Apakah pada kasus ini boleh ditunggu atau wait and see? Late talker itu adalah balita yang mengalami keterlambatan bahasa, irit bicara, dan minim kosakata untuk anak seusianya, tapi dia mampu memahami bahasa dengan baik dan tidak mengalami gangguan sensorik, motorik, tidak mengalami gangguan sosial, tidak ada gangguan genetik atau penyakit neurologi. Anak late talker biasanya memiliki kesulitan dalam bahasa ekspresif. Anak dengan late talker juga pada umumnya memiliki riwayat keluarga dengan terlambat bicara dan bahasa atau sering disebut faktor keturunan. Late talker ini biasanya terjadi pada anak laki-laki dan pada anak yang lahir prematur. Tetapi perlu dipahami bahwa late talker bukan sebuah diagnosis, tapi merupakan sebuah kondisi. Bisa jadi akhirnya si anak akan mengalami gangguan bicara dan bahasa, tapi bisa juga tidak. Bagaimana dengan late bloomer? Late bloomer adalah anak late talker yang bisa mengejar ketertinggalannya di saat memasuki usia sekolah. Jadi late bloomer inilah yang sering tiba-tiba mengejar ketertinggalan dan tahu-tahu langsung bisa banyak omong dan langsung cerewet kata mamahnya. Jadi apakah anak dengan late bloomer ini bisa ditunggu atau wait and see tanpa harus dilakukan intervensi? Masalahnya kita tidak bisa memprediksi anak mana yang nanti akan bisa bicara sendiri dan mana yang tidak. Selain itu, walaupun tampaknya late bloomer ini mendadak cerewet, banyak omong, tapi seringkali tetap saja dia masih akan mengalami masalah dalam bicara dan bahasa nantinya. Karena itu, setiap anak yang mengalami terlambat bicara dan bahasa tetap saja perlu dilakukan deteksi dan intervensi dini. Bagaimana mengenali tanda bahaya dan red flags-nya? Tanda-tanda berikut ini bisa dijadikan panduan kapan ayah bunda harus khawatir dan perlu segera membawanya ke dokter. Yaitu jika saat usianya 6 bulan anak tidak ada babbling atau menyebutkan huruf konsonan dudu, pepe. Kemudian jika dia tidak menoleh jika dipanggil. Usia 12 bulan jika dia tidak menggunakan mama, papa atau dada saat memanggil orang tuanya. Dia juga tidak dapat menunjuk sesuatu dengan jarinya. Kemudian wajahnya juga tidak bisa ekspresif atau kurang ekspresif ketika mengungkapkan sesuatu. Untuk usia 16 bulan, kita harus waspada jika tidak ada kata berarti yang keluar dari mulutnya. Untuk usia 18 bulan, kita harus waspada jika bicaranya kurang dari 5 kata selain mama dan dada. Lalu dia juga tidak dapat mengikuti perintah sederhana dengan gestur atau bahasa tubuh. Usia 24 bulan,
Kita harus waspada jika bicaranya kurang dari 50 kata dan dia tidak bisa mengkombinasikan dua kata seperti misalnya mama pulang atau mama makan. Usia 36 bulan kita harus waspada jika si anak tidak dapat mengikuti perintah sederhana tanpa diikuti oleh bahasa tubuh. Kemudian dia juga tidak dapat merangkai lebih dari 3 kombinasi kata. Misalnya, aku mau makan. Nah, untuk semua usia, kita harus waspada jika anak tidak merespon suara, terutama suara orang tuanya. Jadi jangan lupa segera bawa si kecil ke sarana kesehatan jika terdapat tanda-tanda bahaya atau red flags tersebut. Nanti dokter akan bekerja sama dengan bagian spesialis lainnya memberikan penanganan sesuai dengan diagnosis yang ditegakkan. Misalnya, jika terdapat gangguan pendengaran, tentunya akan diberikan alat bantu dengar. Jika terdapat gangguan bicara dan bahasa, akan diberikan terapi bicara dan bahasa. Jika terdapat autisme, akan diberikan beragam penanganan seperti terapi perilaku, terapi bicara, dan terapi lain sesuai kebutuhan si anak. Bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan bicara dan bahasa si kecil? Karena sejak lahir kita belum tahu apakah anak akan mengalami keterlambatan bicara atau tidak. Apa yang bisa dilakukan orang tua untuk mendeteksi dini dan mengoptimalkan perkembangan bicara dan bahasa setiap anak sejak dini? Yang pertama, pantau tahap perkembangan normal termasuk tahapan bicara dan bahasa menggunakan buku KIA atau Kesehatan Ibu dan Anak atau dari aplikasi Primaku Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang kedua, kenali tanda bahaya atau red flags yang tadi sudah dijelaskan dan segera bawa ke sarana kesehatan jika ada tanda bahaya muncul. Yang ketiga, stimulasi perkembangan bicara dan bahasa dengan memberikannya language nutrition atau nutrisi bahasa. Mengapa stimulasi dengan nutrisi bahasa ini penting? Apapun kondisinya, setiap anak memerlukan stimulasi agar kemampuan bicara dan bahasanya dapat berkembang optimal. Seperti halnya anak memerlukan nutrisi makanan untuk pertumbuhan fisiknya, anak juga perlu nutrisi bahasa untuk perkembangan otaknya. Salah satunya adalah dengan cara 3M, yaitu dengan membacakan buku dan mendongeng dengan interaktif dan juga menyanyi. Jadilah pula orang tua yang talkatif, selalu ceritakan tentang keseharian pada anak. Misalnya, Mama lagi masak wortel dek, wortel warnanya orange. Coba kita bilang sama-sama ya, wortel. Kita tambahin bawang yuk dek, nih cium-cium wangi bawangnya. Dan seterusnya. Tapi juga jangan menjadi terlalu cerewet berlebihan. Beri kesempatan anak untuk mengeluarkan pendapat, bertanyalah padanya atau beri kesempatan untuk mengucapkan kata baru. Beri juga si anak pilihan-pilihan, kemudian dengarkan dan jangan pernah bosan menjawab pertanyaan-pertanyaannya yang kadang itu lagi. Kemudian minimalisir gadget sebisa mungkin karena untuk perkembangan bicara dan bahasanya yang dibutuhkan adalah interaksi sosial 2 arah dengan penuh kasih sayang. Apakah gadget bisa memberikan interaksi dengan kasih sayang? Tentu tidak, bukan? Demikian ayah bunda pembahasan tentang serba-serbi terlambat bicara dan bahasa pada anak. Sekali lagi jangan lupa untuk selalu memantau tahapan perkembangan normal si kecil termasuk kemampuan bicara dan bahasanya. Bisa dari buku KIA atau Primaku IDAI. Jika ada red flags atau tanda bahaya, segera bawa ke sarana kesehatan dan terus stimulasi, berikan nutrisi bahasa dan berinteraksi 2 arah penuh kasih sayang dengan si kecil. Semangat stimulasi ya ayah bunda. Bye-bye.